Pada video kali ini akan dibahas sebuah materi tentang asimtot. Asimtot itu adalah sebuah garis yang mendekati suatu kurva sehingga jarak kedua objek tersebut mendekati nol. Secara umum asimtot ada tiga, yaitu asimtot miring, asimtot tegak, dan asimtot datar. Nah, bagaimanakah cara menemukan ketiga asimtot itu? Untuk mengetahuinya, silakan simak video ini hingga habis. Yang pertama, kita akan bahas tentang asimtot tegak dan asimtot datar. Apabila nanti ada sebuah koordinat kartesius dengan sebuah kurva di dalamnya, maka nantinya yang disebut asimtot itu adalah sebuah garis yang di ujung-ujungnya itu grafiknya saling mendekati atau semakin jauh semakin dekat dan mendekati nol jaraknya di kedua ujung-ujungnya. Dan apabila garis itu tegak lurus dengan semu X, maka nanti akan disebut asimtot tegak. Yang datar itu dia tegak lurus dengan semu Y, dan sama juga di ujung-ujungnya itu dia akan mendekati kurvanya, sehingga jaraknya itu hampir mendekati nol. Nah, kemudian untuk menemukan asimtot tegak dan datar, itu dapat mengikuti langkah sebagai berikut. Apabila nanti ada sebuah fungsi berbentuk fx per gx, maka nanti grafik itu akan memiliki asimtot tegak saat gx-nya sama dengan nol. Dan dia akan memiliki asimtot datar saat limitnya mendekati tangga untuk fx per gx. Nah, sekarang untuk lebih jelasnya kita akan jelaskan dengan sebuah contoh. Nah, misalkan nih, kita diminta untuk menemukan asimtot tegak dan datar dari grafik ini. Nah, di mana Hx itu sama dengan 2x plus 2 per x min 1. Jelas sekali, yang atasnya ini adalah fx dan yang bawahnya adalah gx. Yang pertama, kalau kita cari asimtot tegaknya, tegak ya, ini terjadi saat gx-nya sama dengan nol. Maka tinggal ambil gx-nya. Gx-nya adalah x ditambah 1 sama dengan nol. Maka X sama dengan minus 1. Inilah asimtot tegaknya. Kemudian untuk asimtot datar itu didapatkan dengan cara menemukan limit X mendekati tak hingga untuk fx per gx. Ambil saja 2x plus 2 per x min 1. Nah, untuk menemukan limit tak hingganya, idenya itu adalah membagi di pembilang dan penyebutnya dengan pangkat tertinggi. Nah, di sini di fungsinya pangkat tertingginya adalah X, yaitu pangkat 1. Maka tinggal dibagi saja. Limit X mendekati angka 2X dibagi X ditambah 2 per X dibagi dengan X per X dikurangi 1 per X sama dengan limit X mendekati angka 2X per X adalah 2 dibagi ditambah 2 per X per X1 min 1 per X. Nah, di sini jelas sekali apabila nanti ada sebuah limit mendekati hingga untuk bentuk 2 per X ataupun 1 per X, itu hasilnya akan sama dengan nol. Karena 2 dibagi dengan bilang yang gede, itu hasilnya akan mendekati nol. Hal yang sama juga sama nih, 1 didekati oleh atau dibagi oleh bilang sangat besar, maka nanti bilangannya itu akan mendekati nol juga. Maka di sini hasilnya adalah 2 per 1 atau sama dengan 2. Maka nanti asimtot datarnya itu adalah Y sama dengan 2. Ini dia asimtot datarnya. Nah, nantinya untuk asimtot datar, kita hanya perlu melihat pangkatnya. Apabila nanti pangkatnya sama, seperti pada soal ya, di sini pangkatnya sama, yaitu 1 dan 1, maka yang lainnya jangan kita lihat. Untuk asimtot datar, kita fokus hanya di koefisiennya saja. Ambil saja 2 per 1, langsung ke sini ya. Maka langsung dapat hasilnya adalah 2. Kemudian nanti apabila pangkat di atasnya lebih gede daripada di bawahnya, hasilnya tak hingga. Dan sebaliknya, kalau di bawahnya lebih gede, maka nanti hasilnya adalah Y sama dengan 0.
Itu untuk asimtot tegak dan asimtot datar. Nah, sekarang untuk lebih jelasnya kita akan ambil contoh yang kedua. Nah, di sini ada bentuk kuadrat. Yang pertama yang paling gampang itu bisa kita lihat adalah asimtot datarnya. Kita cek saja, sama nggak pangkat tertingginya? Nah, ternyata di pembilang, pangkat X tertinggi 2, di penyebut juga sama 2. Maka tinggal ambil koefisiennya. Koefisien 2 per 1. Maka langsung nih, dapat 2. Atau Y sama dengan 2. Inilah asimtot datarnya. Kemudian untuk asimtot tegak, di sini karena bentuknya kuadrat, maka nanti perlu difaktorkan dulu. X kuadrat min 1 sama dengan 0. Di mana bentuk ini bisa difaktorkan. X min 1, X plus 1 sama dengan 0. Maka di sini akan ada dua asimtot tegak. X sama dengan 1 dan X sama dengan minus 1. Inilah perbedaan apabila nanti bentuk fungsinya, fungsi kuadrat di pembilang atau penyebutnya akan mengakibatkan ada lebih dari satu asimtot. Tentu apabila pembilangnya ini atau penyebutnya memiliki akar-akar. Nah, untuk selanjutnya itu adalah asimtot miring. Konsepnya sama, apabila ada sebuah koordinat dan ada kurva, maka nanti perbedaannya itu asimtot miring, dia tidak akan pernah tegak lurus dengan kedua sumbu. Jadi mungkin seperti itu ataupun seperti itu. Jadi dia akan miring atau sudutnya tidak siku-siku dengan sumbu X ataupun sumbu Y. Nah, langkah untuk menemukan asimtot miring itu kita harus pahami dulu konsep pembagian suatu suku banyak. Nah, di mana untuk menemukan asimtot miringnya, kita bisa temukan nih. Jika diketahui suatu fungsi fx per gx, maka grafik itu akan memiliki asimtot miring saat pangkat fungsi fx satu lebihnya dari fungsi gx. Jadi di sini kalau fx-nya pangkat 2, maka gx pangkat 1. Kalau fx pangkat 3, ini pangkat 2 atau satu lebihnya. Dan persamaan asimptotnya adalah hasil bagi fx oleh gx. Nah, sekarang kita akan perjelas dengan sebuah contoh nih. Kita diminta untuk menemukan asimtot miring dari fungsi hx. Maka langsung saja tinggal kita ambil cara bagi susun. 2x kuadrat ditambah 2 dibagi dengan x ditambah 2. Nah, sekarang berpikir nih, x kali berapa biar 2x kuadrat? Atau biar gampang, 2x kuadrat bagi x. Kita lihat nih koefisiennya. 2 bagi 1, 2. Lihat pangkatnya, 2 kurang 1, x. Maka ini, sekarang kalikan. 2x kali x, 2x kuadrat. 2 kali 2x ya, adalah 4x. Tinggal dikurangi saja. Kurang. 0 kurang 4x minus 4x. 2 kurang 0 adalah 2. Hal yang sama, min 4x dibagi x. Atau x dikali berapa biar min 4x. Jelas sekali adalah minus 4. Kalikan min 4 kali x, min 4x. Min 4 kali 2, minus 8. Kita kurangi, 2 kurang min 8 adalah 10. Sampai sini dapat nih, ini adalah sisa, dan ini adalah hasil bagi. Hasil bagi. Maka disimpulkan asimtot miringnya itu terjadi saat Y sama dengan 2x kurang 4. Nah, di sini untuk menemukan asimtot miring, kita hanya perlu memahami konsep pembagian suatu polinomial. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan ambil contoh lagi satu. Misalnya kita ambil gx nih. Gx-nya itu kita ambil x kuadrat min 3x plus 1. Kita bagi dengan x min 1 misalnya. Maka dari itu dengan cara yang sama, tinggal kita ambil nih. Yang dibagi, kita taruh di dalamnya. X kuadrat min 3x ditambah 1. Dan pembaginya taruh di luarnya. Nah, sekarang kita kalikan nih. X kali berapa? Biar x kuadrat. Jelas x. X kali x kuadrat. X kali min 1 min x. Kita kurangi. Kurang
min 3x kurang x. Jelas nih, min 2x ditambah 1. Kemudian, biar dia min 2x, kalikan min 2. Min 2 kali x, min 2x. Min 2 kali min 1, plus 2. Kita kurangi. Min 2 kurang min 2 habis, 1 kurang 2 adalah min 1. Maka jelas sekali, yang di bawah itu adalah sisa, dan ini adalah hasil bagi. Maka jelas sekali, asimtot miring dari GX itu adalah Y sama dengan X min 2. Jadi itu cara menemukan asimtot miringnya. Nah, silakan disimak dan dipahami. Akhir kata diucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.